Marketing adalah merupakan dekonstruksi terhadap pendekatan marketing tradisional yang bersifat vertikal. Pendekatan vertikal yang saya maksud adalah pendekatan pemasaran yang menggunakan media massal ataupun media sosial seperti TV, radio, koran, dan sebagainya. Arahnya one way sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi intens antara brand dengan konsumen. Dan sifatnya one to many sehingga tidak bisa fokus. Dalam pendekatan ini, konsumen menjadi semacam objek penderita yang dijadikan target market oleh si marketer. Sejarah berdirinya Apple. Apple didirikan pertama kali oleh Steve Jobs. Steve Jobs lahir di San Francisco, California pada tanggal 24 Februari tahun 1955. Pada 1 April 1976, Jobs dan rekannya Stephen Wozniak mendirikan Apple Computer di garasi orang tua Jobs di Los Altos, California. Dan pada tahun 1985, Jobs keluar dari Apple dan mendirikan Next pada tahun yang sama. Pada tahun 1996, Apple mengakuisisi Next dan di tahun berikutnya Steve Jobs menjadi CEO sementara di Apple. Dan pada tanggal 24 Agustus 2011, Steve Jobs mengundurkan diri dari Apple. Dan pada tanggal 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia di usia 56 tahun akibat penyakit kanker yang telah lama dideritanya. Evolusi logo Apple dari masa ke masa. Masa pertama yaitu The Newton Crest pada tahun 1976 yang didesain oleh Ronald Wayne, sahabat Jobs dan Watts yang juga salah satu karyawan pertama perusahaan Apple. Pada logo ini digambarkan tokoh dunia Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon Apple. Logo ini sendiri memberikan ilustrasi ketika Newton menemukan gravitasi. Masa kedua, The Rainbow. Dari tahun 1976 sampai 1998, karena logo Apple pertama dirasa kurang sesuai, maka akhirnya logo tersebut digantikan dengan logo pelangi oleh Steve Jobs dengan bantuan seorang desainer bernama Rob Janoff. Logo yang diciptakan oleh Janoff ini mungkin adalah desain logo yang paling terkenal dan paling ikonik di sepanjang sejarah teknologi. Gigitan pada logo Apple yang dibuatnya bertujuan untuk memberikan kesan bahwa logo tersebut merupakan gambar sebuah apple dan bukan tomat. Sedangkan alasan perancangan atau pembuatan strip pelangi pada logo tersebut merupakan ide dari Steve Jobs yang menginginkan sebuah logo yang lebih berwarna agar perusahaan tersebut semakin terlihat lebih hidup. Pada masa ketiga, dan monokrom dari tahun 1998 sampai sekarang. Mungkin untuk beberapa orang, logo penuh warna pelangi dapat menjadi nostalgia bagi para pengguna Mac. Akan tetapi, Steve Jobs bukanlah termasuk orang yang menginginkan rasa nostalgia tersebut pada logo Apple tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah logo monokrom yang lebih fleksibel untuk produksinya itu. Perubahan tersebut akhirnya bertahan hingga sekarang, di mana Apple hanya menggunakan satu warna saja untuk logonya. Logo Apple sampai sekarang ini masih tetap menggunakan konsep monokromatik, yaitu hanya berwarna putih. Angela Jean Ahrens, DBA adalah seorang pengusaha Amerika yang sebelumnya adalah wakil presiden senior retail di Apple Inc. Dia adalah CEO Burberry dari 2006 hingga 2014. Ahrens meninggalkan Burberry untuk bergabung dengan Apple pada 2014. 4 perubahan besar di Apple saat Angela Ahrens menjabat CEO retail. Pertama, Apple sebagai fashion. Karena latar belakang dunia fashion, Angela Ahrens mencoba untuk memberikan sentuhan tangan wanita yang lebih banyak di produk Apple, terutama yang berhubungan dengan fashion, lifestyle, dan terkait perhiasan. Salah satu yang mungkin pernah kita ingat adalah produk Apple Watch dengan bahan emas 24 karat dan dijual dengan harga ratusan juta rupiah. Sayangnya produk tidak terlalu terpopuler dan membuatnya berhenti dikembangkan di Apple Watch edisi berikutnya. Sentuhan fashion yang masih sangat kuat di Apple untuk saat ini adalah aksesoris Apple Watch Band alias tali Apple Watch dengan beragam warna dan desain.
Produk ini meluncur di setiap pergantian musim alias beberapa kali dalam setahun. Kedua yaitu warna produk baru. Sebelum adanya Angela Range di Apple, perangkat iPhone dijual dengan warna yang general alias umum. Produk iPhone yang pertama kali hadir dengan warna yang berhubungan dengan wanita adalah iPhone 6 Plus yaitu Rose Gold. Kabarnya hal ini diusulkan oleh anggota Angela Range sebagai salah satu Apple leadership yang pada masa itu ingin mendapatkan lebih banyak pengguna produk iPhone terutama dari gender wanita. Yang ketiga, konsep baru Apple Store. Angela Range membawa konsep baru dari Apple Store yang telah lebih manis, natural, dan semakin dekat dengan siapa saja. Beberapa contoh adalah desain Apple Store barunya tersebar di beberapa negara dengan desain yang sepenuhnya berbeda dengan sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah kehadiran tanaman di dalam ruangan, sudut pajangan untuk mencoba beragam aksesoris dan perangkat Apple terbaru secara lebih bebas, dan Apple Genius yang lebih edukatif. Adalah Today at Apple. Selain membuat desain Apple Store yang lebih manis, Angela Range memberikan sentuhan baru untuk membuat siapa saja bisa datang ke Apple Store. Bahkan tidak harus belanja atau meminta layanan perbaikan produk, yaitu dengan Today at Apple yang memberikan beragam kegiatan edukasi untuk siapa saja yang sedang berada di Apple Store. Kegiatan Today at Apple biasanya dilakukan bersama Apple Genius atau pakar di sebuah bidang multimedia yang diundang untuk Apple dalam waktu dan jadwal tertentu. Dan di masa pandemi, Google dan Apple pernah berkolaborasi bikin sistem seperti ini. Kedua perusahaan besar di bidang teknologi itu percaya tidak pernah ada momen yang lebih penting untuk bekerja sama dalam menyelesaikan salah satu masalah paling mendesak di dunia. Kami berharap bisa memanfaatkan kekuatan teknologi untuk membantu negara-negara di seluruh dunia memperlambat penyebaran COVID-19 dan mempercepat hanya kembali aktivitas sehari-hari. Bunyi pernyataan tertulis keduanya seperti yang dikutip dari laman Hyperblaze Minggu 12 April 2020. Sistem barunya nanti akan terintegrasi dengan aplikasi kesehatan masyarakat yang ada pada smartphone dan akan digunakan dalam tahap utama. Pertama, kedua perusahaan merilis program antarmuka yang memungkinkan integrasi antara dua sistem operasi seluler untuk aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan.